Sebagai sosok proklamator dan Presiden pertama Republik Indonesia, segala aspek kehidupan Presiden Soekarno kerap mengundang rasa penasaran masyarakat. Salah satu topik yang menjadi sorotan publik adalah mengenai perjalanan asmara sosok fenomenal ini. Berdasarkan catatan sejarah, Presiden pertama Republik Indonesia ini diketahui mempunyai 10 orang istri selama masa hidupnya. Kalian semua mungkin sudah familiar dengan segelintir nama istri Soekarno seperti Fatmawati atau Dewi Soekarno. Namun, selain kedua sosok tersebut, Soekarno pernah menikahi beberapa perempuan lain yang masih jarang diketahui publik. Adapun profil ke-10 istri Soekarno adalah sebagai berikut. 1. Siti Utari. Siti Utari merupakan putri sulung HOS Cokroaminoto sekaligus sosok istri pertama dari Presiden Soekarno. Keduanya resmi menikah pada tahun 1921 di usia Utari yang masih terbilang muda, yakni 16 tahun. Sementara itu, Soekarno menikahi Utari di usia 20 tahun. Pertemuan pertama antara Soekarno dan Siti Utari terjadi di rumah Utari, ketika Soekarno tengah mengenyam pendidikan di Surabaya. Pernikahan Soekarno dan Siti Utari sebenarnya tidak didasari karena cinta. Siti Utari menikahi Soekarno semata-mata karena perjodohan dari sang ayah. Akibat ketidakcocokan dan kesibukan politik Soekarno, bahtera rumah tangga mereka akhirnya kandas pada tahun 1923. Hal ini sebagaimana yang tertulis dalam buku Kiprah Politik Soekarno karya Yonita Yulia Yalinda. 2. Inggit Garnasih. Di antara istri Presiden Soekarno lainnya, kisah Inggit Garnasih termasuk yang paling mengesankan dan menyentuh hati. Inggit Garnasih merupakan istri kedua Soekarno yang lahir pada 17 Februari 1888 di Banjaran, Kabupaten Bandung. Mengutip dari buku Hidup dan Perjuangan Soekarno Sang Bapak Bangsa oleh Andi Setiadi, Inggit Garnasih dikenal sebagai sosok istri yang setia mendampingi Soekarno di masa-masa sulitnya. Perjuangan Soekarno menuju gerbang kemerdekaan Indonesia tak terlepas dari peran dan dukungan dari sosok Inggit. Inggit tanpa mengenal pamrih selalu setia menemani Soekarno ketika ia diasingkan di ND, Flores dari tahun 1934 sampai 1938. Sayangnya, kisah asmara antara Soekarno dan Inggit harus berakhir pahit saat Inggit dengan pendiriannya menolak dimadu oleh Presiden Soekarno. Menurut tulisan perempuan-perempuan pengukir sejarah ciptaan Mulyono Atmosis, sejak resmi bercerai pada 29 Januari 1943, Inggit memutuskan untuk menghabiskan sisa hidupnya hingga menghembuskan napas terakhirnya pada 13 April 1984. 3. Fatmawati. Siapa yang tidak mengenal nama istri Presiden Soekarno ini? Pernikahan Fatmawati dengan Soekarno dikaruniai 5 orang anak. Salah satunya yaitu Megawati Soekarno Putri yang merupakan sosok presiden perempuan pertama di Indonesia. Ikatan cinta antara Fatmawati dan Presiden Soekarno terjalin saat Soekarno sedang menjalani masa pengasingan selama 5 tahun di Bengkulu. Kala itu, hampir setiap hari Fatmawati membawakan makanan untuk Bung Karno. Soekarno yang terkesan dengan paras dan kepandaian memasak Fatmawati akhirnya memilih untuk menikahinya pada 1 Juni 1943. Sebagaimana Inggit Garnasih sebelumnya, Fatmawati juga selalu setia mendukung perjuangan Soekarno dalam meraih kemerdekaan. Bendera pusaka Sang Saka Merah Putih yang dikibarkan saat proklamasi kemerdekaan adalah bentuk jasa dari Fatmawati yang akan selalu dikenang oleh rakyat Indonesia. 4. Hartini. Kunjungan Presiden Soekarno ke Salatiga menjadi awal mula tumbuhnya benih cinta antara Soekarno dengan istri keempatnya, Hartini. Berbeda dengan latar belakang istrinya sebelumnya yang rata-rata berusia muda, Hartini merupakan seorang janda berumur 29 tahun yang sudah memiliki 5 anak. Namun, Soekarno yang telah jatuh hati memutuskan untuk meminang Hartini. Pernikahan Presiden Soekarno dan Hartini dikaruniai 2 orang putra bernama Taufan dan Bayu. Bagi Soekarno, Hartini merupakan sosok istri yang setia, berbakti, dan mampu diajak bertukar pikiran. Meski kemudian Soekarno menikah dengan perempuan lainnya, Hartini tetap setia pada Bung Karno hingga wafatnya sang presiden pada tahun 1970. 5. Kartini Manopo.
Tidak banyak buku sejarah yang mencatat kisah rumah tangga Soekarno dan Kartini Manopo. Itu sebabnya, kalangan masyarakat tidak begitu familiar dengan sosok istri kelima Bung Karno ini. Meski begitu, ada beberapa informasi terkait Kartini Manopo yang terungkap ke publik. Kartini Manopo berasal dari keturunan keluarga terpandang di Bolang Mongondo, Sulawesi. Ia berprofesi sebagai model dan pramugari maskapai Garuda Indonesia. Soekarno pun pertama kali terpana oleh kecantikan Kartini saat melihat sosoknya yang menjadi model dalam lukisan karya Basuki Abdullah. Setelah menikah pada tahun 1959, pasangan Soekarno dan Kartini dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Totok Suryawan Soekarno. 6. Sakiko Kanase. Pernikahan Soekarno dengan Sakiko berlangsung pada tahun 1958 di Jepang. Setelah pernikahan itu Sakiko Kanase dibawa ke Jakarta dan ditempatkan di kawasan elit Menteng. Pertemuan pertama Bung Karno dengan Sakiko sendiri terjadi di Kyoto. Sejak pandangan pertama Bung Karno sudah merasa tertarik dengan wanita asli Jepang tersebut. Seiring berjalannya waktu, Soekarno yang sangat sibuk mengurusi soal rampasan perang masih rutin bolak-balik ke Jepang. Saat itulah Soekarno bertemu dengan Naoko Nemoto yang kelak menjadi istrinya dan berganti nama menjadi Ratna Sari Dewi Soekarno. Kehadiran Naoko di Indonesia menjadi masalah besar bagi Sakiko. Rasa marah dan cemburu membakar hatinya. Dia merasa frustasi, dicampakkan, dan terbuang di negeri orang. Dia juga merasa malu karena Naoko menjadi kekasih favorit Soekarno. 2 minggu setelah kedatangan Naoko Nemoto, Sakiko nekat memilih untuk mengakhiri hidup dengan cara mengiris urat nadinya. Ia menuju Ratna Sari Dewi. Ratna Sari Dewi yang memiliki nama asli Naoko Nemoto merupakan satu di antara sosok istri Soekarno lainnya yang dikenal masyarakat. Ratna Sari Dewi atau disebut juga Dewi Soekarno lahir di Tokyo, 6 Februari 1940. Soekarno dan Dewi bertemu untuk pertama kalinya di Hotel Imperial, Jepang. Presiden Soekarno menikahi Dewi pada 1962 di saat Dewi masih berusia 19 tahun. Keduanya terpaut perbedaan usia yang cukup jauh. Pasalnya, saat menikahi Dewi, Soekarno sudah berumur 57 tahun. Soekarno dan Dewi memiliki seorang anak perempuan yang diberi nama Kartika Sari Dewi. Dewi Soekarno sempat bermukim di Paris menjelang redupnya masa kejayaan Soekarno. Ia kembali ke Jakarta pada 1983 namun kembali menetap di Tokyo, Jepang pada tahun 2008 silam. 8. Haryati. Sama halnya dengan Kartini Manopo, hubungan Soekarno dengan Haryati juga cukup jarang diekspos. Sebuah buku karya Cindy Adams menyebutkan bahwa keduanya bertemu di Istana Tampak Siring Bali. Yang kala itu bertepatan dengan kunjungan Presiden Filipina, Diosdado Macapagal. Presiden Soekarno dan Haryati secara sah menikah di hadapan Kawah Gambir pada 21 Mei 1963. Hubungan pernikahan Soekarno dan Haryati memang sengaja tidak diungkapkan pada masyarakat luas atas keinginan dari Bung Karno sendiri. Pada akhirnya, Soekarno menceraikan Haryati karena alasan ketidakcocokan. 9. Yurike Sanger. Setelah Haryati, Presiden Soekarno kemudian jatuh cinta pada Yurike Sanger, seorang anggota Barisan Bhinneka Tunggal Ika yang masih duduk di bangku SMP. Singkat cerita, setelah beberapa waktu menjalin hubungan asmara, Soekarno pun mempersunting Yurike menjadi istrinya pada tahun 1964. Mengutip dari buku Terah Politik Sang Proklamator karya Radis Bastian, rumah tangga Yurike dan Soekarno hanya bertahan selama 4 tahun. Situasi yang tak menentu pasca pemakzulannya, menyebabkan Bung Karno memohon pada Yurike untuk mengajukan cerai. 10. Heldi Jafar. Heldi Jafar adalah sosok perempuan terakhir yang dinikahi oleh Presiden Soekarno. Heldi lahir pada 11 Juni 1947 di Tenggarong, Kalimantan Timur. Ia merupakan anak bungsu di keluarganya. Keduanya menikah pada tahun 1966 di era tenggelamnya kekuasaan Soekarno. Kala itu, Heldi masih berusia 18 tahun. Sedangkan Soekarno sudah berusia senja sekitar 65 tahun. Pada kenyataannya, pernikahan antara Heldi dan Soekarno juga tidak bertahan lama.
Hubungan mereka mulai merenggang ketika Soekarno diasingkan di Wisma Yaso. Setelah perceraiannya dengan Bung Karno, Heldi Jafar kembali menikah dengan pria bernama Gusti Suryan Syahnur pada pertengahan tahun 1968. Dari pernikahannya, Soekarno dianugerahi 9 orang putra-putri dan 2 anak angkat. Itulah penjelasan tentang 10 istri Soekarno memiliki peran yang besar mendukung usaha kemerdekaan Indonesia. Sekian informasi yang bisa kami berikan, semoga bermanfaat bagi kalian semua dan menambah wawasan budaya dan sejarah Indonesia. Silahkan bagikan video ini kepada teman-teman kalian. Serta jangan lupa like dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan video berikutnya. Terima kasih.